إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واسمعوا قال الله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat. Syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita masih tergerak untuk memenuhi panggilan Allah di hari yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan di hari ini mengampunkan dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan-kesalahan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan dan menggabungkan kita bersama orang-orang soleh yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Innal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah para nabi, mereka adalah para siddiqin, mereka adalah para syuhada, dan mereka para salihin, orang-orang saleh, dan merekalah teman yang menjadi teman terbaik dalam kehidupan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan keempat golongan ini adalah orang-orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat kelak nantinya. Salawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ba'du, jemaah Jumat rahimakumullah. Di antara perkara penting yang selalu khatib sampaikan ketika berkhutbah kepada seluruh kaum muslimin agar meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang menyelamatkan manusia kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang menenangkan kecuali takwa kepada Allah. Tiada yang menjaga dan meyakinkan hati manusia menghadap Allah kecuali dengan ketakwaan. Karena kata para ulama, siapa yang menyandarkan hidupnya kepada manusia maka dia pasti akan kecewa. Siapa yang menyandarkan hidupnya kepada harta, harta itu pasti akan berkurang. Siapa yang menyandarkan hidupnya kepada kehebatannya, kepada ilmunya, dia akan tersesat. Akan tetapi siapa yang menyandarkan hidupnya kepada Allah Jalla wa'ala, yang menciptakannya, yang membimbingnya, yang menurunkan wahyu kepadanya, yang menurunkan dan mengutus Rasulnya untuk keselamatannya, maka pasti dia akan puas, pasti dia akan tenang, pasti dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Hendaknya kaum muslimin, bertambahnya usia kita semakin menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jangan sampai terbalik bertambahnya usia, justru tidak ada sedikit pun perubahan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru yang bertambah adalah kenikmatan di dunia saja. Hartanya yang bertambah, uangnya yang bertambah, kendaraannya mungkin yang bertambah, tapi keimanannya kepada Allah tidak bertambah. Ilmunya tidak bertambah, ibadahnya tidak bertambah. Maka ini adalah sebuah kerugian. Karena kata para ulama, sesungguhnya rezeki itu bukanlah uang yang banyak, bukanlah kendaraan yang bagus, bukanlah rumah yang mewah. Tapi rezeki itu adalah di saat seseorang merasa nikmat ketika ia beribadah kepada Allah. Rezeki itu ialah di saat bertambah hartanya, bertambah takwanya kepada Allah, bertambah sedekahnya kepada Allah, bertambah lembut hatinya ketika mendengarkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah meruginya bila Allah anugerahkan kita kenikmatan-kenikmatan duniawi, tapi tidak merasakan kenikmatan bersama Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan hampir-hampir tidak meyakini Allah dan ragu terhadap Allah Jalla wa ala. Maka pada hari ini khatib menasihati khatib sendiri dan kepada kita semua, hendaklah kita meluangkan waktu untuk muhasabah diri, untuk bertanya-tanya kepada diri kita sendiri. Sebagaimana kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung diri kamu sebelum kamu nanti dihitung. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Dan timbang-timbang amal-amal kamu sebelum kamu nanti ditimbang. Maka siapa yang yakin bahwa dia akan bertemu Allah, siapa yang yakin bahwa dia adalah ciptaan Allah, maka siapa yang yakin bahwa dia pasti akan mati dan akan bertemu dengan Allah dan akan dihisab semua amalannya, maka fa'iddu lis-su'ali jawaba. Hendaklah setiap kita menyiapkan jawaban ketika nanti bertemu Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini tepat 10 Muharram 1445 Hijriah. Artinya umur kita bertambah. Kita berada di tahun baru Islam, di mana perubahan tahun ini menjadi bahan evaluasi bagi diri kita, bagi keluarga kita. Sejenak kita menarik nafas untuk memikirkan dan melihat ke belakang apa yang telah kita lakukan dan memikirkan apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Tahun baru Islam, tahun yang amat sangat bersejarah. Sejarah di mana tonggak Islam ini dikokohkan Nabi bersama para sahabat Nabi dengan perjuangan yang mengorbankan bukan hanya harta yang mereka habiskan, bukan hanya tenaga, peras keringat. Tidak sedikit nyawa daripada sahabat Nabi kaum muslimin di zaman dahulu dipertaruhkan demi menjaga kesucian Islam hingga sampai kepada kita. Maka di antara bentuk syukur kita kepada Allah ialah dengan cara menerima Islam ini dan mengikutinya dengan sepenuh hati. Kalau hari ini kita tidak dituntut untuk berjuang sebagaimana di zaman Nabi, mereka rela berkorban 3 tahun tidak mendapatkan makanan, bahkan harus memakan dedaunan di kota Mekah, dibaikot, diintimidasi, dituduh dengan berbagai tuduhan palsu. Tapi mereka bersabar menghadapi itu. Bahkan mereka rela mempertaruhkan segala apa yang mereka miliki agar akidah yang mereka terima, nikmat anugerah terbesar dalam hidup mereka, mereka perjuangkan. Dan juga mereka memikirkan sesungguhnya diri kita. Mereka memikirkan siapa yang akan diikuti oleh umat setelah mereka.
Dan ini wasiat daripada Allah. Dan mereka menunaikan wasiat itu sebagaimana Nabi Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam dan nabi-nabi yang lain, ketika mereka menjelang kematiannya, mereka selalu bertanya kepada keluarganya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Siapa yang akan kamu sembah setelah kami tiada? "Na'budu ilahaka wa ilaha abaik." Kami akan tetap menyembahmu, wahai, menyembah Allah, menyembah Rabb yang kau sembah, wahai ayah kami. Kami akan tetap mengikuti apa yang telah engkau ikuti selama ini. Dan itu diikuti oleh orang-orang soleh setelahnya. Sekarang tiba giliran kita. 1445 tahun yang lalu telah berlalu, ribuan bahkan jutaan umat Islam, miliaran umat Islam yang mengikuti jalan ini. Dan sekarang tiba masanya kita. Dan juga masanya kita pun akan mengakhiri masa itu. Dan akan melanjutkan apa yang kita lanjutkan pada hari ini. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita yakin bahwa itu akan terjadi, maka hendaklah setiap kita menyiapkan diri. Tahun baru Islam atau bulan-bulan Islam, disebutkan bahwa bulan Islam ada sejarah dan juga ada ibadah. Sejarahnya di bulan Muharram ini, di antara ibadah yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada tanggal 10 Muharram, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram, rawahul Muslim. Tidak ada puasa yang lebih utama setelah bulan Ramadan kecuali puasa di bulan Muharram. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ini. Hal itu di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan orang-orang Yahudi bergembira di kota Madinah, dan Nabi bertanya, ada apa ini? Maka orang-orang mengatakan, ya Rasulullah, ini hari-hari kegembiraan bagi kaum Yahudi, karena Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya lebih pantas untuk bergembira pada hari ini daripada mereka, karena saya adalah pengikut Nabi Musa yang menyampaikan risalah yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam, mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Musa dan menyempurnakannya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang Yahudi di zaman itu bergembira dengan ibadah. Ini satu pelajaran yang kita ambil. Di saat orang Yahudi bergembira, mereka melakukannya dengan cara ibadah. Tapi satu keanehan di zaman kita hari ini, justru terbalik. Ada ibadah, tapi kemudian diiringi dengan kegembiraan yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh yang real, yang sering kita saksikan dan kita dengar, di pagi hari akad nikah di masjid, kemudian di malam harinya pesta organ dengan miras minuman keras. Paginya beribadah, malamnya bermaksiat. Paginya mengikat hubungan dengan Allah, kekuatan mitsaqan ghalidha dengan Allah, didoakan para malaikat. Kemudian di malam harinya berpesta ria bersama syaitan. Orang Yahudi di zaman itu mereka bergembira karena Nabi Musa selamat daripada kejaran Fir'aun. Maka Nabi mengatakan, kita lebih pantas untuk bergembira. Maka sejak itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan puasa pada bulan Muharram. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau saya masih panjang usia, pada tahun depan saya akan berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram, sebagai bentuk perbedaan antara amalan kita umat Islam dengan orang Yahudi. Orang Yahudi hanya berpuasa pada tanggal 10, tapi kita berbeda dengan mereka, berpuasa pada tanggal 9 dan juga 10. Makna daripada ini kaum muslimin rahimakumullah, kegembiraan seorang mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak zikir, memperbanyak puasa, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kegembiraannya akan mendatangkan kebaikan dan pahala. Kenapa
Nabi tidak mengikuti Yahudi pada zamannya, tidak mengikuti Nasrani pada zamannya. Karena di dalam Al-Quran disebutkan ada 3 pengikut Nabi yang paling mayoritas hingga hari ini, yakni pengikut Nabi Isa alaihissalam yang mengatasnamakan diri mereka sebagai Yahudi, dan pengikut Nabi Musa alaihissalam yang mengatasnamakan diri mereka sebagai Nasrani, dan umat Islam. 3 agama ini sampai hari ini tetap eksis dan selalu berebut pengaruh. Akan tetapi Nabi SAW menyampaikan sesungguhnya umat Islam tidak sama dengan Nasrani. Umat Islam tidak sama dengan Yahudi. Orang Yahudi berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Orang Nasrani tidak berilmu tapi mereka taat. Adapun umat Islam, mereka berilmu dan mereka taat. Maka bila ada umat Islam berilmu tapi tidak taat, mirip dengan Yahudi. Bila ada umat Islam, mereka tidak berilmu, tidak tahu dengan ilmu, tapi mengamalkan sesuatu yang mereka tidak tahu, mirip dengan umat Nasrani. Maka umat Islam di pertengahan. Dan umat Islam tidak boleh meniru-niru dan menyerupai kaum Yahudi dan juga kaum Nasrani dalam segala hal. Dalam segala hal. Maka kaum muslimin rahimakumullah, tapi Allah ingatkan kita kaum muslimin, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi Nasrani mereka tidak akan pernah senang melihat umat Islam di atas jalan agamanya. Maka mereka akan pasti setiap saat mempengaruhi umat Islam. Satu contoh yang ringan saja. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 7 hari dalam sepekan. Mulai dari hari pertama, hari Ahad, sampai hari Sabtu disebutkan dalam Quran. Yakni hari Jumat, hari yang ke-6 daripada sepekan, itu hari sucinya umat Islam, berkumpulnya umat Islam di masjid. Hari Sabtu, hari sucinya orang Yahudi. Tapi tidak ada hari sucinya orang Nasrani. Akan tetapi hari ini mereka sudah berhasil. Dari dahulu kita tahu nama hari Minggu itu hari Ahad. Kalau di kampung-kampung kita sering dengar orang-orang tua kita, nenek kita, hari Akad. Artinya apa? Dari dahulu hari Ahad itu tetap. Tapi di Indonesia mereka berhasil merubah hari Ahad dengan hari Minggu. Karena mereka juga ingin seperti orang Yahudi punya hari. Ingin seperti umat Islam punya hari. Maka lama-lama mereka rubahlah hari Ahad itu menjadi hari Minggu. Artinya Domingo, artinya hari Tuhan, hari suci kita. Maka mereka buatlah lagu-lagu untuk mempengaruhi kita di waktu kecil dahulu. Hari Minggu aku pergi ke pasar bersama ayah. Malam Minggu malam yang panjang, malam bahagia. Dibuat lagu sehingga kita pun ikut-ikutan. Sampai semua kita di instansi dimanapun selalu menyebutkan Minggu-Minggu. Artinya hari suci kita. Wal'iyadu billahi ta'ala. Walaupun ini para ulama tidak sampai menjatuhkan hukum haram mengucapkan hari Minggu. Akan tetapi perlahan-lahan kita mengikuti apa yang mereka inginkan. Maka kalimat mereka tidak senang ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna, pasti kamu akan mengikuti langkah-langkah Yahudi dan Nasrani, shibran bi shibrin, shibran bi shibrin, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, sampai nanti puncaknya di saat mereka mengajak kamu masuk ke lubang biawa, maka kamu pun akan masuk ke dalamnya. Dan ini mereka lakukan siang dan malam dengan berbagai media yang mereka punya. Bagaimana mempengaruhi kita? Bila kita gagal, mereka mengarahkan pandangan mereka kepada generasi muda kita, sehingga keinginan mereka, kamu umat Islam tidak mesti pindah agama, tapi yang penting isi di dalam memorinya, praktek kesehariannya atau perbuatannya mengikuti Yahudi dan Nasrani. Maka kaum muslimin di tahun baru hijrah ini hendaknya kita mengevaluasi diri, memperhatikan keluarga kita, perjalanan kita di masa yang lalu kita jadikan sebagai muhasabah dan menyiapkan bekal menghadapi perjalanan yang panjang di masa yang akan datang. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فيا عباد الله, khatib berwasiat kepada kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap diri kita memperhatikan apa yang akan kita bawa menghadap Allah. Hendaknya setiap kita memperhatikan amalan-amalan yang kita lakukan hari ini sebagai ukuran ketaatan kita kepada Allah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga hati kita, menjaga keluarga kita daripada penyimpangan-penyimpangan kaum Yahudi dan Nasrani. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga bangsa kita dari pengaruh Yahudi dan Nasrani. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga ulama-ulama kita yang selalu istiqamah menyampaikan yang hak kepada kita semuanya. Kita doakan bangsa kita selamat, kita doakan bangsa kita terjaga dari keburukan untuk agama kita dan juga untuk dunia kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin wansur man nasara ad-din wakhzul man khazala al muslimin wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma 'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana ij'alid dunya la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.